Hai, saat ini gue mau nge-review sebuah SSD 256GB yang katanya udah ada di RAM dengan harga yang murah banget, yaitu 210.000. Pada saat video ini dibuat, ini adalah SSD termurah yang katanya pakai DRAM. Dan ternyata banyak juga orang yang minat review SSD ini. Apa sih yang bikin SSD ini menarik? 1. Berdasarkan Linus Tech Tips, SSD ini termasuk tier B alias SSD kelas mid-range. Yang kedua, berdasarkan website SSD Spiro, SSD ini udah ada di RAM cache-nya. Target market SSD ini adalah kaum mendang-mending dengan kecepatan yang diiklankan segini. Dan inilah spek komputer kaum mendang-mending tanpa slot NVMe yang bakalan dipakai untuk ngetes SSD ini. Sebelum kita tes kecepatannya, gue mau nunjukin kapasitas SSD sebelum melakukan tes. Di sini gue lakuin 3 kali pengetesan. Yang pertama saat Windowsnya masih polos dengan kapasitas sekitar 10%, saat udah terisi 90%, dan saat hampir penuh atau di 99%. Langsung aja kita lakukan tes kecepatan. Di sini gue berusaha untuk bikin tes yang menyerupai penggunaan sehari-hari. Gue tes SSD-nya dengan kondisi sebagai boot drive. Karena gue yakin gak jarang ada yang pakai SSD 256GB SATA ini sebagai boot drive, terutama di komputer yang belum ada colokan NVMe. Harapannya hasil tes kecepatan ini bisa seakurat mungkin dengan yang teman-teman alami saat pakai SSD-nya untuk penggunaan sehari-hari. Dan ini hasil pengetesannya. Bisa dilihat bahwasannya kecepatan realnya lebih tinggi dari klaim kecepatan di iklan. Selain itu, kecepatan saat SSD-nya terisi 10% dan 90% gak beda jauh. Tapi, begitu terisi 99%, perbedaannya semakin jauh. Meskipun begitu, kecepatannya masih lebih tinggi dari yang ada di iklannya. Selanjutnya, gue mau bahas thermal throttling. Ya, itulah yang terjadi saat gue nge-copy file sebesar 200-an GB di mana SSD ini ngalami thermal throttling. Di saat udah nge-copy file sebanyak 35% atau sekitar 70 GB. Thermal throttling ini mempengaruhi kecepatan sequential write SSD. Tapi yang jadi pertanyaan, sesering apa sih kita nge-copy file sebesar 70 GB? Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan kecepatan yang diklaim Adlink beneran sesuai dengan iklannya. Gak kayak merek sebelah yang sama-sama murah, tapi kecepatan real versus kecepatan iklannya melenceng jauh. Bahkan cuman setengah dari klaim kecepatan yang ada di iklan. Yang kedua, DRAM yang ada di SSD ini beneran berpengaruh ngejaga kecepatan SSD-nya jadi stabil. Bisa dilihat kecepatan saat terisi 90% tetap gak beda terlalu jauh. Dan saat terisi 99% pun masih di atas kecepatan yang diklaim. Yang ketiga, sebenarnya gue pengen banget ngebongkar SSD ini biar bisa tahu kontrolernya beneran Bison atau Maxio. Karena ada user lain yang ngebongkar SSD serupa tapi ternyata kontrolernya Maxio, yang berarti SSD yang dia bongkar bukan Adlink S20 tapi S20M. Ada huruf M-nya. Tapi karena gue termasuk kaum mendang-mending, gue pikir-pikir ulang untuk ngebongkar SSD ini karena garansinya masih 3 tahun. Tapi kalau video ini dapat 1000 like, maka bakalan gue bongkar deh. Atau kalau ada yang mau ngebongkar Adlink S20 dari toko yang sama juga boleh. Link pembelian ada di deskripsi. Oke, segitu aja video dari saya. Makasih banget udah nonton.